Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, kembali kita bertemu lagi dalam ibadah pagi lawatan Tuhan pada hari ini. Sebelum mulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Yesus Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapak, kalau kami boleh bersama-sama kumpul kembali di pagi lawatan Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu pada hari ini ya Bapa, sucikan kuduskan kami, biarlah apa yang menjadi puji-pujian kami, itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian, kasih Allah tak berkesudahan. Percaya kasih Allah tidak berkesudahan dalam hidup kita, amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan hanya Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Kita mau bilang, Engkau Tuhan yang setia. Satu-satunya yang ku
katakan lagi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami dapat bersama-sama menyaksikan ibadah pagi lawatan Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Tuhan bantu kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian dapat dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan di pagi lawatan Tuhan ini. Saya sangat bersemangat dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian juga bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ngomong-ngomong soal semangat, saya hari ini mau membawakan tema yang ada hubungannya dengan semangat. Temanya adalah bersemangatlah di hari yang baru. Kebetulan ini di pagi hari, jadi kita bisa sama-sama dibekali oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita buka di Amsal 17 ayat 22. Kita buka ya, Amsal 17 ayat 22. Bunyinya demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai manusia kita wajar dong nggak semangat ya. Misalnya lagi yang jualan nggak dapat cuan, malah dapat kerugian. Jadinya nggak semangat. Bahkan nggak sedikit yang jadi putus asa. Aduh, kayaknya nggak usah jualan lagi deh. Bagi yang sekolah dapat nilai jelek, kalau sekali dua kali ya oke lah. Tapi kalau misalnya dia dapat nilai jelek berkali-kali, lalu nggak semangat, ya rasanya wajar ya. Rasa tidak semangat itu seperti sesuatu yang memberikan tanda bahwa ini yang terjadi nggak sesuai dengan harapan kita. Tadi contohnya yang jualan ya. Kalau jualan nggak laku, bukan dapat cuan malah dapat kerugian, jadi nggak semangat. Kan nggak sesuai dengan harapan, jadinya nggak semangat. Yang dapat nilai jelek juga begitu. Ibu-ibu juga yang ibu-ibu rumah tangga juga, aduh pekerjaan banyak, beres-beres rumah, lalu ngurus anak-anak, belum lagi yang lainnya, mengurus keuangan keluarga. Kadang-kadang jadi nggak semangat. Itu sih wajar ya. Tapi firman Tuhan hari ini bilang bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau tulang kering, iya bagus untuk melindungi kaki kita. Tapi tulang yang kering itu bisa menimbulkan bahaya pada tubuh kita. Tulang itu di dalam tubuh kita pasti nggak dalam keadaan kering, pasti basah gitu. Entah karena cairan tubuh, entah karena yang lain. Itu ada pelumasnya untuk tulang bergerak. Tapi kalau tulang kering, kemungkinan akan sakit kalau gerak. Begitulah kalau semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita mau ngapa-ngapain aja malas gitu. Bahkan mungkin kalau yang jualan yang sering dapat kerugian misalnya, jadi trauma kan, gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi firman Tuhan hari ini memberitahukan kita untuk kita semangat. Iya nggak mudah sih ya, saya juga nggak bermaksud untuk menyempelehkan rasa putus asa atau rasa nggak semangat. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang bilang, kan kamu nggak di posisi saya lagi mengalami kerugian. Kamu nggak di posisi saya lagi mengalami kedukaan. Kamu nggak di posisi saya lagi mengalami hal yang nggak mengenakan. Kamu enak aja minta kita untuk semangat. Saya tidak bermaksud demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya juga dalam hidup ini pernah juga nggak semangat. Tapi setelah dipikir-pikir, mau sampai kapan nggak semangat? Ya kan? Ya nggak semangat, kadang-kadang boleh-boleh aja gitu. Misalnya, ya lagi berduka, ya nggak semangat. Ya boleh-boleh aja gitu. Memang kita robot yang disetting untuk selalu semangat? Enggak kan? Tapi bukan berarti kita hidup terus-terusan dalam ketidaksemangatan. Mau sampai kapan? Sementara hidup harus terus berlanjut, harus terus berjalan, kita masih stop di sini-sini aja dan nggak semangat gitu. Dan ini semua kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mau sampai kapan untuk nggak semangat. Sementara hidup harus terus berjalan, bagi yang bekerja atau bagi yang jualan harus tetap jualan kan, supaya dapat keuntungan, dan keuntungannya buat pengembangan jualan atau buat kehidupan, belanja, anak sekolah, ya kan? Jadi memang semangat itu bukan paksaan, tapi mau nggak mau harus semangat sebenarnya. Karena di dalam semangat bisa ada ide baru, ide segar. Di dalam semangat ada gairah baru untuk jualan misalnya, untuk melakukan banyak hal gitu. Ada beberapa alasan yang saya mau share di sini. Saya tidak bermaksud untuk mengajari, tapi saya mau share. Ada beberapa alasan yang saya mau bagikan. Kenapa kita harus semangat? Yang alasan pertama adalah hidup ini tetap harus berjalan. Kita semangat nggak ngaruh untuk kehidupan ini. Toh hari tetap berganti hari, bulan tetap berganti bulan. Dan teknologi semakin maju, keadaan semakin berkembang. Tapi kalau kita nggak semangat, ya mau buat apa? Kita tetap di sini-sini aja. Itu alasan pertama, hidup ini terus berjalan. Mau nggak mau kita harus semangat. Memang susah ya membangkitkan semangat di kala duka, di kala sedih, trauma. Saya juga belajar untuk memahami itu. Nggak mudah memang, apalagi di situasi pandemi ini yang
Semua rasanya nggak terprediksi dengan baik. Yang buka usaha harus bagaimana caranya supaya usahanya tetap laku. Yang bekerja misalnya di sektor-sektor tertentu, sektor pariwisata, sektor kuliner gitu, atau sektor apapun, sekarang harus berhenti karena pandemi, ya pasti nggak mudah ngejalaninnya. Justru ini saya kira adalah waktunya kita untuk waktunya kita untuk membangkitkan lagi semangat kita apapun caranya. Mari kita sama-sama lihat bahwa hidup ini harus terus berjalan. Mungkin pandemi ini adalah waktu kita untuk bertumbuh. Biasanya kalau ada sesuatu yang memberatkan, pasti itu adalah wadah untuk kita bertumbuh. Misalnya kepompong untuk jadi kupu-kupu kan harus, ulat menjadi kupu-kupu harus menjadi kepompong. Di sana ulat itu harus berusaha sendiri keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu. Lalu misalnya banyak hal kayak contoh krisis 98. Tapi di balik krisis 98 muncul orang kaya baru yang mereka pintar melihat peluang, lalu mungkin bisa jadi mereka juga semangat. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya hanya nge-share, men-sharingkan apa yang saya tahu dan saya sedikit alami. Begitu. Tadi alasan pertama karena hidup ini harus terus berjalan. Alasan kedua karena Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kurang lebih begitu bunyinya. Jadi saya kira untuk kita yang mengasihi Allah, saya kira pandemi ini diizinkan Tuhan untuk membentuk apapun di dalam hidup kita, karakter kita mungkin, atau kemampuan kita, atau apapun lah. Saya kira pandemi ini adalah diizinkan Tuhan untuk membuat kita lebih baik dalam hal tertentu gitu. Jadi pandemi ini bukan halangan untuk kita justru malah ngedrop, bukan halangan untuk kita justru malah semakin terpuruk, tapi mari kita sama-sama semangat untuk menjalani hidup ini. Alasan kedua tadi, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu juga sejalan dengan Yeremia 29 ayat 11 kan, bahwa Allah mendatangkan rancangan yang terbaik untuk kita semua. Jadi kita memang sama-sama berjuang di pandemi ini, tapi mari kita sama-sama tetap bertahan, tetap semangat untuk menghadapi ini. Kalau mau jujur, saya nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Bisa jadi setahun atau 2 tahun lagi, bisa jadi virus COVID-19 ini akan terus-terusan ada. Saya nggak bisa berani jamin tentang ini, tapi mari kita sama-sama semangat untuk menjalani keadaan ini, dan kita tahu bersama Allah kita pasti cakap menanggung segala sesuatu demi hormat dan kemuliaan namanya. Soal referensi bagaimana menemukan ide baru supaya Bapak Ibu Saudara semua bisa semangat, Bapak Ibu Saudara semua bisa cari di Google atau dimanapun di internet, di YouTube untuk menemukan berbagai referensi, misalnya membangun usaha atau dropship misalnya, bagi yang nggak sempat kemana-mana, di rumah aja tapi pengen usaha, bisa aja kan dropship, ataupun yang lainnya gitu, menemukan ide masakan misalnya. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai kebenaran firman Tuhan tentang semangat. Pesan saya, mari kita semua tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita, terutama di masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami hari ini, pagi ini dapat mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk kami tetap bersemangat di tengah situasi pandemi ini, di tengah keadaan yang secara manusia kurang baik. Tapi kami percaya bahwa apapun keadaannya, Engkau tetap baik untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap sehat, tetap semangat.
tetap jadi berkat dan jangan lupa bahagia ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh Saudara Dede Novalis. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Saudara Dede Novalis. Terima kasih juga buat pelayanan pujian yang sudah dibawakan oleh Saudari Sena Durnik. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, warta pagi hari ini yang pertama ibadah VIP ya. Ibadah VIP digabung ke ibadah SBP pada hari Jumat tanggal 30 Oktober jam 19.30 WIB. Jadi ibadah VIP digabung dalam ibadah SBP pada hari Jumat tanggal 30 Oktober jam 19.30. Kemudian ibadah raya Minggu tanggal 1 November jam 9 pagi akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk perjamuan kudus, jemaat bisa meminta perjamuan kudusnya kepada gembala-gembala MK masing-masing. Ditunggu sampai hari Kamis jam 12 siang. Jadi Bapak Ibu bisa memesan perjamuan kudus kepada gembala MK masing-masing. Ditunggu pada hari Kamis jam 12 siang. Nah, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan paket sembako bisa menghubungi Ibu Minda ya, Kabid bidang pelayanan jemaat. Dan pembagian sembako akan dibagikan pada tanggal 10 November yaitu pada hari Selasa jam 11 siang di Ruko G28 seusai ibadah PLT. Jadi paket sembako akan dibagikan pada tanggal 10 November hari Selasa jam 11 siang di Ruko G28. Demikian warta jemaat pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Kita percaya anugerah Allah selalu menyertai kita semuanya. Kita akan akhiri ibadah pagi lawatan Tuhan pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh memasuki di minggu yang baru ini. Biarlah kami berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Berkati pekerjaan kami, kuliah kami, sekolah kami. Kami percaya apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap kuat, tetap berjalan dalam anugerah Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin negara kami. Kami percaya Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi para pemimpin negara kami. Biarlah Indonesia dilawat oleh Tuhan, kekuatan anugerah Allah menyertai Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-hamba Tuhan, khususnya buat GBI Batu Penjuru, juga Tuhan berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Eri, dan Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Nanitan Elias, Bapak Ibu Rohani, Bapak Pendeta Wisnu, dan Ibu Pendeta Rina Elias, Tuhan berkati. Juga penata layan, penatua, diaken juga Tuhan berkati. Berikan kekuatan, unity di antara kami, tetap terus untuk kami berjalan dalam anugerah Tuhan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkati juga panitia Natal yang mempersiapkan kegiatan Natal 2020 dan tahun baru 2021. Tuhan berkati panitia Natal yang dipimpin oleh Ibu Gembala, juga Tuhan berkati. Dana dibutuhkan juga Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan setiap permohonan doa kami Tuhan pagi hari ini, dan kami percaya kami berjalan dengan wibawa Allah, dengan otoritas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan setiap permohonan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anak Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.